Kita sering kali menemukan harga beras mahal, kadang beras juga langka di pasaran. Sementara di perdesaan, para petani menjerit karena padi atau gabah mereka dibeli dengan harga murah. Sebenarnya apa penyebab bolak-balik harga beras melonjak, tapi enggak dinikmati petani? Dan siapa saja oknum yang menikmati kenaikan harga ini? Tim investigasi Kompas menelusuri fenomena ini. Anomali iklim akhir-akhir ini memang mengganggu produksi dan harga beras. Namun ada faktor lain yang memperburuk kenaikan harga beras sejak dahulu, yaitu banyaknya perantara pada rantai pasok beras. Memang yang di kota teriak mahal turunkan harga, di desa ini lo murah. Harga itu, yang untung siapa? Bukan, bingung juga ya. Cuman halo bos ambil di sini 500.000. Lalu siapa itu yang di jalan-jalan ya? Yuk kita lihat rantai pasok beras, mulai dari petani menanam padi hingga ke toko atau pasar. Sederhananya ada 3 skema. Skema pertama, saat masa panen tiba, petani menjual gabahnya ke penggilingan padi kecil atau menengah. Setelahnya penggilingan mengolahnya menjadi beras dan menjualnya ke pasar dan retail. Skema kedua, petani menjual gabahnya ke penggilingan padi kecil atau menengah. Penggilingan akan menjual beras pecah kulit atau bulir padi yang kulitnya sudah dilepaskan ke perusahaan penggilingan padi besar atau pabrik. Pabrik akan memoles dan memutihkan beras, lalu mengemas dan menjual beras ke pasar dan terutama retail. Skema ketiga, petani mitra perusahaan atau petani reguler yang bukan mitra perusahaan menjual gabah langsung ke pabrik. Kemudian pabrik akan memoles hingga memutihkan, baru dikemas dan dijual ke pasar, terutama retail. Di lapangan banyak perantara rantai pasok beras yang bermain. Para perantara ini punya peran berbeda-beda. Ada perantara yang mencari sawah yang akan dipanen. Ada juga penebas yang berperan membeli dan memanen padi. Ia lantas menjual gabahnya ke pabrik, penggilingan menengah atau kecil. Untuk proses jual beli ke pabrik, biasanya melalui perantara delivery order atau DO, atau langsung jika si penebas juga pemilik DO. Perantara DO punya akses penjualan gabah ke pabrik atau perusahaan penggilingan padi besar. Cara lain menjadi maklar yang bisa saja menghubungkan petani dengan penebas, petani dengan penggilingan padi, atau penebas dengan penggilingan padi. Berikutnya adalah supplier manager atau bandar. Mereka menyerap gabah petani dengan modal sendiri untuk kemudian dijual kembali ke penggilingan atau pabrik penggilingan besar, tentu saja dengan mengambil keuntungan. Satu perantara mengantongi untung 50 hingga 200 rupiah per kilogram gabah, baik ke pemilik gabah atau beras dan atau ke pembeli gabah atau beras. Jika berat gabah mencapai 10 ton atau 1 truk kecil, setidaknya mereka bisa meraup laba 500.000 hingga 2 juta rupiah per orang. Dalam sehari mereka bisa menghimpun 20 hingga 40 ton gabah. Keuntungan ini menurut perantara untuk ongkos operasional dan komisi. Maksudnya masalah harga kan boten kenging patokan, makanya kula modal mriki dinten kula sampaikke teng petani. Yang berarti ini komisinya berapa? Biasanya padi 5 per ton, 50 per kilo. Per kilo. 50 rupiah ya, per kilo. Nek dari petani dapat juga ya. Mungkin petani meroyok beres loh Pak. Pami kadang-kadang kan pami 53, mungkin kalau aku 54. Berarti 100 ya untungnya dari petani. Iya, betul mesti kadang-kadang namun 50. Oh ada 50. Banyaknya perantara disebabkan karena petani tidak punya akses langsung ke pasar. Kondisi ini membuat petani masih mengandalkan jaringan penebas dan penggilingan supaya gabah mereka bisa terserap. Berdasarkan fakta di lapangan, perusahaan penggilingan padi setiap hari mengeluarkan harga plafon gabah kering panen yang menjadi panduan bagi mitranya, yaitu penggilingan padi kecil, penebas, calo, hingga petani. Namun tidak ada bukti perusahaan penggilingan padi mengendalikan harga beras. Adapun perantara DO biasanya mengambil keuntungan lebih besar dibanding perantara lain, yakni 300 hingga 400 rupiah per kilogram, baik dari petani, penebas, atau pemilik gabah yang lain. Mereka berkilah harus menanggung risiko gabah ditolak perusahaan karena tidak sesuai spesifikasi dan untuk ongkos pengiriman gabah. Hal ini berbeda dengan petani mitra yang gabahnya langsung diserap oleh perusahaan. Petani mitra tidak memakai perantara sama sekali sehingga pendapatan mereka umumnya lebih baik. Saya kan di pabrik juga DO. Oh di pabrik juga DO di Jawa ya. Ini kirim nanti kan enten plafon mas. Sebenarnya katakanlah plafon 6.000 ya. Nah dari bawah itu harus ada spare. Berapa bisa? Biasanya
Kalau saya 300 sih mas, 300. Jadi katakanlah 6.000 ya saya ambilnya 57 itu kan boten saking penebas maklar. Saat beras dijual ke pasar, lagi-lagi melalui calo beras. Perantara antara pemilik beras dengan pasar biasanya meminta sampel dan mendapat komisi 50 hingga 100 rupiah per kilogram beras. Sudah tidak asing lagi bukan bagi warga Konoha kalau banyak perantara di negeri kita ini. Mirisnya untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan para perantara ini, petani harus menunggu 3 hingga 4 bulan atau 1 musim tanam padi. Kita patokannya BB. Nah kemarin hitungan terakhir itu kalau masalah hitungan kami di 52. Nah selama 52 dari kita aman. Sebagai ilustrasi, jika harga pokok produksi pada petani sekitar Rp5.200 per kilogram dari awal tanam sampai panen dan sewa lahan. Kemudian petani menjual gabahnya dengan harga Rp5.400 per kilogram. Dari 10 ton hasil panen gabahnya, petani hanya mendapatkan keuntungan Rp2 juta untuk 3 hingga 4 bulan lamanya. Jadi kalau saya memang anti sekali lewat broker sebenarnya. Karena kita kerja keras, belum tentu untung, tapi yang broker cuman sebagai jembatan saja udah pasti untung, nggak ada ruginya gitu loh. Makanya saya pengen gencarkan tuh kayak dari petani kita bermitra langsung petani ke penggilingan seperti saya. Petani tadi ditawar orang itu 5.051, tak ambil 5354, petani naik untung 200. Dan broker ngambil 5.051, kejual ke saya pedagang itu pasti 54, 55. Berapa itu keuntungan? Ruginya petani berapa? Itu pentingnya kemitraan dengan petani. Terus saya pedagang, saya jual itu sebisa mungkin. Saya langsung ke PBB, pemilik langsung. Jika dirunut dan dihitung hanya dari 6 perantara saja, setidaknya sudah bisa menaikkan harga beras sebesar Rp250 hingga Rp1.400 per kilogram. Terkait fenomena calo ini, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho menyebut, banyaknya perantara berpengaruh besar terhadap kenaikan harga beras. Memang kita role player untuk beras ini cukup panjang dari petani, lalu kemudian sebenarnya antara petani dan sampai penggilingan tuh ada satu faktor yang kita bilang tengkulak ya istilahnya, tapi karena dia suka nggak suka kayak jadi pemain yang cukup utama di situ karena dia kan sebagai bentuk financingnya ya. Kalau misalkan di barat itu penggilingan yang tahap penggilingan dan kemudian tahap penjual grosir itu mendapatkan porsi keuntungan paling besar sekitar 60%. Jadi kan dia menghitung value added-nya masing-masing di tiap komponen itu, kemudian lihat profitnya dia. Nah itu paling besar di situ. Tapi di Jawa Timur yang salah satu terbesar produsen beras kita itu 80% itu berada di tengkulak dan penggilingan padi. Jadi bisa dibayangkan petani sendiri dapatnya kecil sekali karena sisa 20% itu ya di retailer dan dibagi dengan petani gitu. Nah itu yang kemudian ya jadi concern ya. Berarti kan memang kalau harga beras tinggi memang kebanyakan petani itu nggak menikmati, to be honest gitu. Sebenarnya perantara atau calo ada faedahnya, tidak menutup mata kerja-kerja mereka mempermudah jalur distribusi padi dan beras. Tapi banyaknya perantara dan tidak terkontrolnya mereka mungkin bisa jadi benalu bagi petani bahkan sampai ke konsumen. Fakta yang ditemukan, semakin banyak perantara maka akan semakin kecil keuntungan yang dinikmati oleh petani. Begitu pula saat harga gabah turun, harga di tingkat petani juga akan semakin ditekan. Kita nanti solusi pemerintah supaya harga beras nggak bolak-balik melambung tinggi dan yang terpenting yaitu menyejahterakan petani.